Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan belajar struktur aljabar kita untuk persiapan ONMEBA PP 2020 bidang matematika. Untuk topiknya di topik struktur aljabar. Pada bagian ini kita akan mulai beranjak ke materi tentang ring. Oleh sebab itu perlu kita kupas lagi apa yang dimaksud dengan ring secara fundamental. Jadi kita harus tahu bahwa himpunan tak kosong R dikenai dua operasi biner dinotasikan dengan penjumlahan dan perkalian atau secara lengkap dapat ditulis seperti ini. Disebut ring jika yang pertama adalah R dengan operasi penjumlahan merupakan grup abelian. Oleh sebab itu kita mesti tahu bahwa R dengan penjumlahan itu grup terlebih dahulu. Yang pertama kita pastikan R dengan operasi penjumlahan merupakan grup dan berlaku sifat komutatif, artinya untuk setiap AB anggota di R, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian yang kedua, R dengan operasi biner yang kedua ini, operasi yang disebut dengan operasi multiplikatif. Nah, ini yang pertama bersifat tertutup, yaitu A di anggota di R, maka A titik B ini berada di R, atau secara singkat dapat ditulis AB anggota di R. Kemudian yang kedua berlaku sifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C di R berlaku A, saya singkat seperti ini saja. Kemudian A sama dengan ini. Dan yang ketiga, poin yang ketiga yaitu berlaku sifat distributif. Baik kanan maupun kiri. Jadi untuk setiap A, B, C anggota di R, maka berlaku sifat ini. Berlaku yang pertama A, B tambah B sama dengan AB ditambah AC. Kemudian yang kedua A ditambah B dikali C sama dengan AC ditambah BC. Nah, jika memenuhi sifat-sifat ini, maka R-nya itu disebut dengan ring. Jika memenuhi poin ini, dan poin ini, maka disebut dengan ring. Nah, ada tambahan jika berlaku, jika terdapat tambahan yang ini saya warnai dulu ini, jika ada E di R sehingga untuk setiap A di R berlaku AE sama dengan EA sama dengan A, maka R disebut ring, maka R disebut ring dengan elemen satuan. Selanjutnya, jika untuk setiap A, B anggota R berlaku sifat AB sama dengan BA, maka R komutatif. Maka R-nya disebut ring komutatif. Inilah definisi dan konsep ring. Untuk contohnya, ini dapat dikembangkan dari contoh grup yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Saya coba untuk simpan dulu. 20.
Nah, untuk contohnya, untuk mempermudah ini saya berikan contohnya, mempermudah pemahaman. Kita tahu bahwa Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup, lalu kita lengkapi lagi dengan operasi perkalian bilangan bulat. Setelah kita ketahui bahwa Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup, lalu pertanyaannya apakah Z dengan operasi penjumlahan komutatif? Untuk abiliannya jelas, karena untuk setiap A dan B anggota di Z berlaku A ditambah B sama dengan B tambah A. Ya kan, untuk penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat komutatif. Sedangkan dengan operasi perkalian, bilangan bulat, kalau kita ambil sembarang dua bilangan bulat, katakanlah AB, maka A kali B itu pasti anggota di Z. Perkalian dua bilangan bulat pasti hasilnya juga bilangan bulat lagi. Berlaku sifat asosiatif juga pasti ini. Ini adalah sesuatu hal yang sudah sangat jelas dan pasti juga berlaku sifat distributif. Dengan demikian, Z itu merupakan salah satu contoh ring. Terlebih lagi berlaku sifat komutatif untuk perkalian. Dan ada satu di Z, sehingga untuk setiap A di bilangan bulat, maka A dikali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A sendiri. Maka kesimpulannya adalah Z merupakan ring komutatif dengan elemen satuan. Nah, di antara ring-ring tersebut ada ring yang memiliki sifat dia memiliki elemen pembagi nol. Lalu apakah yang dimaksud dengan elemen pembagi nol? Ini kita perhatikan di sini. Mula-mula kita memiliki sebuah himpunan, katakanlah Z4, himpunan semua bilangan bulat modulo 4 yang terdiri dari 0, 1, 2, dan 3. Ini kalau kita susun tabel Kelly dengan perkalian modulo 4 sebagai berikut: 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0 kali 0 tentu saja yang mendapatkan hasil seperti ini. Ini 2, maaf, 1 kali 1, 1, 2, 3, ini 2 dan 3. 2 kali 2 hasilnya 4, tapi 4 modulo 4 adalah 0. Nah, ini yang akan menjadi sebuah permasalahan sehingga memotivasi adanya definisi elemen pembagi 0. Saya akhir ini. Ini salah satu permasalahan yang memotivasi adanya elemen pembagi 0. 2 dikali 3, 6, 6 modulo ini hasilnya 2. 2 kali 3 kan 6, 6 modulo 4 hasilnya 2. 3 kali 2 ini sama, 3 kali 3 9, 9 modulo 4 adalah 1. Nah, kita perhatikan bahwa 2 dikali 2 modulo 4 sama dengan 0. Ini akan menjadi motivasi eksistensi dari elemen pembagi 0.
Nah, diketahui apakah yang dimaksud dengan elemen berbagi nol. Jadi diketahui ring R A B disebut anggota R disebut elemen pembagi nol jika A B tidak sama dengan nol, akan tetapi hasil kalinya yaitu A dikali B sama dengan 0. Contohnya yaitu tadi. Contoh 2 di dalam Z4 karena 2 perkalian dengan modulo 4 sama dengan 0. Ini contohnya. Nah, ring yang tidak memuat elemen pembagi 0 disebut integral domain. Nah, ini perlu kita definisikan. Atau istilah lainnya, kalau kita nanti mengenal atau kita menemui daerah integral gitu ya, ini definisinya sama. Ini maksudnya adalah sama. Nah, setelah kita mengenal jenis ring yang lain, yaitu integral domain, yaitu ring yang tidak memuat elemen pembagi nol, tentu saja contohnya adalah contoh integral domain adalah Z sendiri ya, himpunan semua bilangan bulat Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian ini membentuk ring, dan kita tidak dapat menemukan bilangan bulat yang tidak nol, hasilnya kok nol. Tidak ada bilangan bulat yang tidak nol, hasil kalinya sama dengan nol. Tidak ada. Hanya saja kalau kita bertemu pada bilangan bulat modulo sekian, yaitu kemungkinan akan kita peroleh elemen pembagi nol. Contohnya di Z4 ada, kemudian di Z6 itu 2 kali 3 kan sama dengan 0, Z8 2 dikali 4 sama dengan 0, dan seterusnya. Setelah ini kita mengenal lagi yang namanya field. Jadi apa yang dimaksud dengan field? Field adalah suatu ring komutatif dengan elemen satuan, saya lanjutkan di atas, dengan elemen satuan yang setiap elemen tak nolnya memiliki inverse terhadap perkalian. Contohnya adalah contoh himpunan semua bilangan real, himpunan semua bilangan kompleks. Untuk Z tidak, karena Z tidak, saya tulis di sini, Z bukan field. Karena 2 tidak memiliki 2 dan seterusnya ya, hanya satu yang memiliki inverse karena di dalam Z memiliki inverse terhadap perkalian. Tidak ada toh bilangan bulat 2 dikali berapa gitu sehingga sama dengan 1, pasti harus dikalikan setengah, padahal setengah bukan bilangan bulat. Nah, demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.